Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Tidak semua kisah cinta berakhir dengan pelukan hangat dan senyuman yang mengisi hari tua. Ada cinta yang tumbuh, berkembang, namun dibunuh oleh pengkhianatan paling kejam. Seorang wanita yang mencintai dengan tulus, memberikan segalanya, termasuk kepercayaan yang tak ternilai, harus menyaksikan hancurnya rumah tangga yang dibangunnya dengan doa dan harapan. Lebih menyakitkan lagi, luka itu bukan hanya dari orang yang paling ia cintai, tetapi juga dari orang yang seharusnya menjadi keluarga, mertua yang membela perselingkuhan, bukan keadilan. Langit pagi itu berwarna biru pucat, dihiasi cahaya matahari yang lembut, menerobos jendela kamar utama di lantai 2 rumah bergaya minimalis itu. Di dalam kamar bernuansa putih dan krem yang hangat dan tenang, seorang wanita muda tengah tertidur dengan tenang di pelukan suaminya. Senyum kecil terukir di sudut bibirnya, seolah dunia sedang memberinya kebahagiaan tanpa syarat. Namanya Luna. Usianya baru 27 tahun, namun parasnya menyimpan kelembutan yang jauh lebih dewasa dari usianya. Matanya bulat teduh, hidung mungil, dan bibir merah alami yang membentuk senyum menawan setiap kali ia bahagia. Rambut hitam legamnya tergerai acak di atas bantal, menyatu dengan aroma lembut dari spray yang masih baru. Di sampingnya, sang suami, Fajar, memeluknya dengan tangan yang erat dan hangat. Pria yang 4 tahun lebih tua darinya itu adalah sosok suami impian, penuh perhatian, lembut, dan selalu menunjukkan kasih sayang dengan tulus. Sejak awal pernikahan mereka, Fajar tidak pernah sekalipun bersikap kasar. Justru sebaliknya, ia selalu ada dalam suka maupun duka. Pernikahan mereka yang belum genap 2 tahun itu benar-benar seperti mimpi indah. Tidak ada konflik, tidak ada rahasia, hanya cinta dan canda tawa yang menemani setiap hari. Dan kebahagiaan mereka kini bertambah lengkap dengan hadirnya buah hati dalam kandungan Luna. Luna membuka matanya perlahan, lalu menatap wajah Fajar yang masih terlelap. Ia tersenyum lembut, lalu mengecup kening suaminya dengan pelan. "Pagi," bisiknya penuh cinta. Fajar mengerjapkan mata, lalu membuka matanya perlahan. Saat melihat Luna tersenyum di hadapannya, ia langsung menarik tubuh istrinya ke pelukannya. "Pagi, sayang. Kamu dan si kecil baik-baik saja?" Tanyanya dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Luna mengangguk sambil menyentuh perutnya yang mulai membuncit. "Sehat kok. Kita tidur nyenyak semalaman." Kandungan Luna sudah memasuki bulan keempat, dan setiap harinya, Fajar tak pernah absen membelai perut istrinya dan berbicara dengan calon buah hati mereka. Ia bahkan sudah mulai membacakan cerita pendek sebelum tidur, berharap janin mereka mendengar dan merasa dicintai sejak dalam kandungan. "Aku hari ini mau ke dokter kandungan, jam 11, ucap Luna saat mereka duduk di meja makan menikmati sarapan. "Mau ikut?" Fajar menyesap kopi hitamnya sambil melihat layar ponsel, lalu menoleh. "Duh, aku ada rapat pagi ini, sayang. Tapi nanti makan siangnya aku nyusul ya. Kita makan di kafe favorit kamu. Janji?" Koda Luna sambil tersenyum manis. "Janji," jawab Fajar sambil mengecup kening istrinya. Pagi hari di rumah mereka selalu tenang. Suara burung bersahutan di taman belakang, ditemani semilir angin yang masuk lewat jendela terbuka. Setelah Fajar berangkat kerja, Luna duduk di taman dengan buku di tangan dan secangkir teh di sampingnya. Ia merasa sangat bersyukur dengan hidupnya sekarang. Dulu, Luna hidup dalam kemewahan sebagai anak tunggal dari pasangan pengusaha sukses. Namun, orang tuanya memilih menyembunyikan identitas mereka dari publik sejak Luna dewasa. Mereka ingin memastikan bahwa siapapun yang datang ke hidup Luna mencintainya karena dirinya, bukan hartanya. Dan Fajar, pria yang dikenalnya saat kuliah, datang membawa cinta yang terlihat murni. Mereka berteman lama sebelum akhirnya menjalin hubungan serius. Fajar adalah pria pekerja keras, sopan, dan sangat menghormati Luna maupun orang tuanya. Ia bahkan menolak bantuan finansial dari mereka saat menikahi Luna, ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi suami yang mandiri. Pernikahan mereka digelar secara sederhana, namun sakral. Tak ada pesta mewah, hanya keluarga dekat dan teman-teman akrab. Namun senyuman bahagia di wajah Fajar saat mengucap ijab kabul adalah momen paling berharga dalam hidup Luna. Pukul 2 siang, seperti janjinya,
Fajar datang menyusul ke kafe favorit mereka. Ia membawa seikat bunga mawar putih, bunga favorit Luna. Ia mencium kening istrinya, lalu menarik kursi dan duduk di seberang Luna. "Maaf telat, tadi bos besar agak lama di meeting," katanya sambil tersenyum. "Gak apa-apa, kamu datang aja aku udah senang," jawab Luna dengan senyum hangat. Mereka memesan makanan ringan dan berbincang panjang. Topik utama mereka hari itu adalah nama calon bayi. Fajar ingin nama yang kuat dan penuh makna, sementara Luna menginginkan nama yang lembut dan indah. Mereka tertawa saat menyadari betapa berbeda selera mereka. Setelah makan, mereka sempat berjalan berdua di taman kota. Fajar berlutut dan meletakkan telinganya di perut Luna, pura-pura mendengar suara si kecil. "Kalau kamu perempuan pasti cantik kayak ibu kamu," bisiknya. "Kalau laki-laki semoga nggak cerewet kayak ayahnya," balas Luna dengan tertawa kecil. Kebahagiaan itu terasa nyata. Terasa begitu tulus. Tak ada yang aneh, tak ada yang salah. Hanya cinta yang mengalir hangat di antara mereka. Malam hari mereka duduk di balkon lantai 2 rumah sambil menikmati langit malam. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari taman depan. "Dulu aku nggak pernah yakin bisa bahagia seperti ini," ucap Luna sambil menyandarkan kepala di bahu Fajar. Fajar memeluknya erat. "Aku juga. Tapi kamu mengubah segalanya. Kamu bikin aku percaya bahwa hidup sederhana pun bisa sangat berarti, asal dijalani bersama orang yang tepat." Malam itu dunia tampak sempurna bagi Luna. Di pelukan suaminya, di bawah langit penuh bintang, ia yakin bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan mereka. Ia belum tahu bahwa senyum hangat Fajar menyimpan rahasia kelam. Ia belum tahu bahwa cinta yang ia peluk erat setiap malam perlahan akan berubah menjadi belati yang menghancurkan. Namun untuk malam itu, Luna membiarkan dirinya hanyut dalam cinta yang terasa begitu indah. Beberapa minggu berlalu sejak makan siang manis itu di kafe favorit mereka. Kandungan Luna kini memasuki usia 5 bulan. Perutnya semakin membesar, gerakan janin dalam perutnya mulai terasa seperti sentuhan lembut dari dalam. Keajaiban kecil yang membuat Luna sering tertegun dengan mata berkaca-kaca. Namun seiring waktu berjalan, kebahagiaan itu perlahan diselimuti kabut tipis yang tidak terlihat oleh mata awam. Awalnya, semuanya masih tampak normal. Fajar masih pulang tepat waktu, masih membelai perut Luna setiap pagi dan malam. Tapi, ada sesuatu yang berubah. Bukan dari apa yang ia lakukan, melainkan dari cara ia melakukannya. Sentuhan itu tidak lagi selembut dulu, pelukan itu tidak lagi setulus biasanya. Matanya tidak lagi menatap Luna dengan hangat, tapi kosong. Seperti seseorang yang sedang berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Luna mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponsel Fajar kini selalu dalam mode senyap. Ia tak lagi meninggalkannya di meja seperti biasa, melainkan selalu membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Ia sering menerima telepon di luar rumah dengan suara pelan. Bila Luna mendekat, Fajar langsung memutus sambungan dengan alasan kerjaan. Tapi yang paling membuat Luna resah adalah tatapan matanya. Fajar tak lagi menatapnya dengan mata berbinar saat berbicara. Kini, ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Ada gelagat gugup saat Luna menanyakan hal-hal sepele. "Fajar," panggil Luna pada suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. Sahut Fajar tanpa menatapnya. Matanya masih terpaku ke layar ponsel. "Besok kamu bisa antar aku ke klinik buat cek USG lagi?" "Kayaknya susah. Minggu ini kerjaan lagi gila banget, sayang," jawabnya cepat. "Kamu minta Dila aja temenin ya." Luna menunduk pelan. "Iya, biasanya, Fajar tidak pernah mau melewatkan jadwal pemeriksaan kehamilan. Bahkan saat tidak bisa ikut, ia akan mengatur ulang jadwalnya. Tapi sekarang, ia seakan menghindar. Selalu sibuk, selalu lelah, selalu punya alasan. Sampai pada suatu sore, Luna menemukan sesuatu yang mengguncang hatinya. Saat sedang mencuci pakaian Fajar, sesuatu yang biasa ia lakukan sendiri karena merasa itu bagian dari cintanya, ia menemukan selembar tiket hotel terselip di dalam kantong celana suaminya. Tiket itu bertanggal 3 hari yang lalu, atas nama Fajar, untuk kamar deluxe suite untuk 2 orang di sebuah hotel mewah yang terletak di tengah kota. Luna terpaku menatap kertas itu. Jantungnya berdetak begitu cepat, seakan tubuhnya menolak menerima kenyataan yang mulai menyusup masuk ke pikirannya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin rapat perusahaan, mungkin dia sekamar dengan rekan kerja, mungkin
Tapi ada kata-kata untuk dua orang yang terus memukul-mukul dadanya. Dengan tangan gemetar, Luna menyimpan tiket itu dalam laci rahasianya di kamar. Ia tidak ingin gegabah. Ia tahu, kehamilannya terlalu berharga untuk dikorbankan karena ledakan emosi. Namun sejak hari itu Luna mulai mengawasi. Diam-diam. Suatu malam Fajar pulang lebih larut dari biasanya. Sudah hampir jam 1 pagi. Ia datang dengan wajah lelah, tanpa menyadari bahwa Luna belum tidur. "Maaf rapatnya molor," katanya cepat. "Aku tungguin dari jam 8. "Aku khawatir," ujar Luna pelan, mencoba terdengar tenang. Fajar mencium keningnya sekilas. "Maaf, besok aku bangun pagi. Capek banget." Dan seperti itu saja, ia masuk ke kamar dan langsung tidur. Tanpa bertanya apakah janin mereka sehat. Tanpa cerita tentang harinya. Tanpa senyum seperti dulu. Malam itu, Luna duduk sendiri di balkon sambil menatap langit gelap. Air matanya menetes diam-diam. Ia tidak pernah membayangkan kebahagiaan yang ia peluk erat perlahan melepaskan diri. Ia merasakan ada celah, tapi tak tahu bagaimana cara menambalnya. Pagi harinya, Luna nekat mengikuti mobil Fajar diam-diam. Ia menyuruh Dila, sahabatnya, mengemudikan mobil agar ia bisa fokus mengamati. Mobil Fajar melaju menuju pusat kota, lalu berhenti di sebuah apartemen mewah. Bukan kantor, bukan gedung pertemuan. Luna melihat Fajar turun dari mobil. Ia tampak sangat rapi dan wangi. Kemudian, seorang wanita keluar dari lobi apartemen. Tinggi, rambut coklat panjang, mengenakan pakaian ketat dan lipstik merah mencolok. Wanita itu berjalan cepat ke arah Fajar, lalu memeluknya dari depan. Luna nyaris berteriak tapi menutup mulutnya sendiri. Ia tidak bisa salah lihat. Itu pelukan yang sangat intim. Fajar mencium pipi wanita itu. Mereka tertawa, lalu masuk ke dalam apartemen. Dila yang duduk di sampingnya langsung menatap Luna. "Itu siapa?" Luna tidak menjawab. Ia hanya terdiam. Seluruh tubuhnya terasa kebas, seakan jiwanya sedang terlempar ke jurang yang tidak memiliki dasar. Malamnya, Fajar pulang seperti biasa. Ia membawa roti untuk Luna. Ia pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Luna menerima roti itu dengan senyuman yang sudah tidak lagi tulus. Dalam hatinya, ia sedang merancang sesuatu. Bukan untuk marah, tapi untuk tahu lebih jauh. Karena ia tahu, ini bukan hanya tentang cinta yang dikhianati. Ini tentang harga diri seorang istri, seorang ibu. Seorang wanita yang selama ini telah memberikan seluruh hidupnya demi cinta yang ternyata palsu. Dan malam itu, saat Fajar tertidur, Luna membuka ponselnya yang tergeletak di meja. Ia mencoba menebak kata sandi dan berhasil di percobaan keempat, kombinasi ulang tahun mereka. Chat dengan nama M muncul paling atas. Begitu dibuka, Luna menemukan ratusan pesan, panggilan sayang, foto berdua, percakapan mesra, rencana liburan, bahkan pesan. "Aku nggak sabar nikah sama kamu, sayang." Luna membekap mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Ia hancur. Tapi di balik kehancuran itu, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam diam. Kemarahan. Dan kemarahan itu bukan hanya akan membela hatinya yang tersayat, tapi juga akan menghancurkan orang-orang yang dengan tega menyayatnya. Setelah membaca ratusan pesan mesra antara Fajar dan wanita bernama Melanie, mantan kekasihnya, Luna hanya bisa terduduk membeku di lantai kamar mandi. Ujung jari-jarinya gemetar, tubuhnya lemas, namun pikirannya justru berputar dengan sangat tajam. Hatinya remuk, tapi di dalam keterpurukan itu, tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari air mata. Tekad. Luna tahu ia tidak boleh gegabah. Ia sedang mengandung, dan ia tahu seorang ibu harus melindungi anaknya. Bahkan dari ayah kandungnya sendiri, jika itu perlu. Keesokan harinya, Luna bertemu dengan sahabatnya, Dila, di sebuah kedai teh yang tenang di pinggiran kota. Dila, satu-satunya orang yang tahu apa yang terjadi, memegang tangan Luna erat. "Kamu yakin masih mau tinggal di rumah itu, Lun?" tanya Dila hati-hati. "Aku nggak akan pergi begitu saja," jawab Luna dengan suara pelan tapi tegas. "Aku mau tahu seberapa jauh mereka menipu aku. Seberapa dalam suamiku tenggelam dalam dosa, dan siapa saja yang terlibat." Dila terdiam. Ia tahu, ketika Luna sudah setenang ini, justru artinya badai besar akan datang. Luna bukan wanita yang akan menangis sambil berteriak. Dia bukan tipe yang akan marah membabi buta. Luna adalah badai yang diam, menghancurkan dalam senyap. Hari itu Luna mulai menyusun rencana. Langkah pertama, memastikan sejauh mana keluarga Fajar tahu soal perselingkuhan ini.
Sehari setelah itu, Luna pura-pura menelepon ibu mertuanya, Bu Mirna, untuk sekadar mengajak makan siang. Ajakan itu disambut hangat oleh ibu mertuanya yang dikenal ramah dan sopan. Tapi Luna tahu, ramah tak selalu berarti tulus. Mereka bertemu di restoran yang cukup mewah. Luna datang dengan dress longgar berwarna pastel dan wajah yang tetap ceria. Ia menyembunyikan perasaannya sebaik mungkin. Kamu makin cantik, Lun. Ibu senang kamu jaga diri dengan baik. Jangan terlalu capek, ya. Ucap Bu Mirna sambil menatap perut Luna yang membesar. Luna tersenyum tipis. Iya, Bu. Oh ya, aku mau tanya sesuatu. Ini cuma iseng sih, jangan tersinggung ya. Tanya apa? Kalau misalnya Fajar selingkuh, ibu akan bela siapa, aku atau dia? Pertanyaan itu membuat Bu Mirna tertegun sejenak. Lalu ia tertawa kecil, seperti seseorang yang merasa pertanyaan itu tak perlu dijawab. Luna, sayang, cowok, apalagi yang kerjaannya banyak dan banyak yang ngejar. Kadang ya gitu, selama dia nggak ninggalin kamu dan tanggung jawab, ya kamu cukup diam. Jangan terlalu sensitif. Itu biasa. Luna berdesir dingin. Jadi, ibu tahu, bisiknya nyaris tak terdengar. Bu Mirna tak menjawab langsung. Ia hanya menyentuh tangan Luna dan tersenyum. Kamu wanita pintar. Jangan rusak rumah tangga karena urusan kecil kayak begitu. Apalagi kamu lagi hamil. Fajar sayang kok sama kamu. Tapi kamu juga harus ngerti, anak muda pasti butuh variasi. Variasi? Luna nyaris muntah saat mendengar kata itu. Dalam satu kalimat, semua yang ia curigai terjawab. Ibu mertuanya tahu, membiarkan, bahkan mendukung. Itu bukan hanya pengkhianatan dari suami, tapi juga dari sosok yang selama ini ia anggap sebagai ibu keduanya. Luna pulang ke rumah dengan napas berat. Di dalam mobil, ia menatap keluar jendela sambil memegang perutnya. Maafin ibu ya nak, bisiknya lirih. Ibu janji akan lindungi kamu dari siapapun, bahkan dari ayahmu sendiri. Malam itu, saat Fajar tertidur, Luna kembali membuka ponselnya. Kali ini ia mulai mengambil screenshot semua percakapan yang melibatkan Melanie. Ia memotret pesan-pesan cinta, foto-foto di hotel, bahkan bukti transfer uang dari Fajar ke rekening perempuan itu. Fajar ternyata membiayai hidup Melanie, memberi apartemen, membayar cicilan mobil, bahkan pernah mentransfer lebih dari 100 juta untuk biaya menikah nanti. Ya, Fajar merencanakan pernikahan diam-diam dengan Melanie. Dan yang membuat Luna nyaris kehilangan akal sehat adalah pesan terakhir yang terbaca di layar. Kita nikah kecil-kecilan aja dulu, sayang. Nanti kalau Luna lahiran, kita bisa lebih bebas. Aku udah siapin tempat, ibu juga dukung kita. Luna mengunci ponsel itu dan menatap langit-langit kamar. Jadi kalian memang sudah merencanakan ini semua? Sejak lama? Tangisnya tak terdengar, tapi matanya basah. Ia merasa dirinya hanya seperti alat. Rumah yang mereka tempati dibeli dengan namanya. Tabungan bersama mereka dari uang Luna. Fajar dan ibunya selama ini hidup enak di bawah jaminan seorang wanita yang mereka khianati dengan begitu kejam. 3 hari kemudian, Luna pulang ke rumah orang tuanya. Ia tak menangis. Ia hanya ingin bertemu ayah dan ibu, 2 orang yang telah dengan sabar membiarkan Luna menjalani kehidupan pernikahannya dalam kesederhanaan, jauh dari nama besar mereka. Saat Luna sampai di rumah keluarga yang berada di pinggiran kota itu, orang tuanya langsung menyambutnya penuh peluk. Luna langsung menangis dalam pelukan ibunya. Ibu, ayah, semuanya hancur. Setelah tangisnya reda, Luna menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan, tentang rencana pernikahan diam-diam, tentang pengkhianatan mertuanya. Wajah ayahnya, Pak Dharma, berubah tegas. Sementara ibunya, Bu Retno, menggenggam tangan Luna erat-erat. Ayah sudah curiga dari awal, tapi kamu bersikeras untuk hidup sederhana demi cinta. Sekarang saatnya kamu tahu siapa dirimu sebenarnya, nak, ucap ayahnya. Luna menunduk. Aku tahu, tapi aku belum mau menyerah. Aku mau mereka rasakan sakitnya. Aku mau datang ke pesta pernikahan itu. Aku mau mereka melihat sendiri siapa yang selama ini mereka injak-injak. Luna tidak tinggal lama di rumah orang tuanya. Ia pulang kembali ke rumah bersama rencana matang. Dalam diam, ia mulai membekukan semua rekening Fajar dan ibunya. Ia punya akses penuh karena hampir seluruh keuangan rumah tangga diatur atas nama Luna. Ia mulai menghubungi tim hukum keluarga.
Ia menyerahkan semua bukti yang ia miliki. Mereka menyusun strategi, menyiapkan laporan kepada pihak kepolisian, karena ternyata Melanie bekerja di perusahaan milik ayahnya dengan identitas palsu, yang merupakan pelanggaran berat di bawah hukum korporasi. Ia bahkan diam-diam membeli kembali gedung tempat pernikahan Fajar, dan Melanie akan dilangsungkan. Gedung itu dulunya milik keluarga Luna, namun dijual ke tangan ketiga. Dengan satu telepon dan sejumlah besar uang, gedung itu kembali menjadi milik orang tua Luna. Hari pernikahan pun semakin dekat. Fajar tidak tahu apa-apa. Ia sibuk dengan persiapan pernikahannya bersama Melanie yang akan digelar diam-diam, tanpa sepengetahuan publik. Ia mengira Luna akan tetap diam, tetap tunduk, tetap bodoh. Namun ia lupa satu hal. Seorang wanita yang pendiam bukan berarti lemah, dan seorang ibu hamil yang tersakiti bisa menjadi badai yang tak terhentikan. Hari itu datang lebih cepat dari yang Luna bayangkan. Tanggal yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Fajar, dan Melanie akhirnya tiba, hari pernikahan mereka, yang dirancang untuk berlangsung diam-diam, tertutup dari dunia, dan tentu saja dari Luna, istri sah Fajar. Namun mereka salah, sangat salah. Karena di balik kesunyian langkah Luna selama ini, ia tengah menyiapkan sebuah panggung penghancuran, di mana kebenaran akan ditelanjangi di depan semua mata, yang selama ini hanya melihat topeng. Gedung pernikahan itu berdiri megah di tengah kota, dihiasi dengan mawar putih, lampu gantung kristal, dan deretan bunga segar yang membentuk lorong indah menuju altar. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka, berdiri di bawah langit sore yang cerah, sambil membicarakan betapa serasinya calon pengantin yang akan menikah hari itu. Di dalam ruangan, Melanie berdiri anggun dalam balutan gaun putih, berpotongan V yang menjuntai panjang. Di sisinya Fajar tampak gagah dengan jas hitam yang elegan. Keduanya tersenyum, bercanda dengan para tamu terdekat. Tak ada ketegangan, tak ada rasa bersalah. Seolah mereka bukan dua manusia yang sedang melangsungkan pernikahan di atas dasar pengkhianatan. Ibu Fajar, Bu Mirna, duduk di barisan depan, memakai kebaya emas dan perhiasan mencolok. Wajahnya penuh senyum, bangga atas keberhasilan menyatukan kembali anaknya dengan cinta sejatinya. Ia bahkan berbisik ke telinga temannya. Akhirnya Fajar lepas dari Luna yang membosankan itu. Belum sempat acara dimulai, para tamu dikejutkan oleh suara gaduh dari luar. Puluhan kepala menoleh ke pintu masuk. Luna masuk. Perempuan itu berdiri tegak di tengah pintu besar yang terbuka lebar. Perutnya yang membesar terlihat jelas di balik gaun hitam elegan dengan belahan tinggi, rambutnya disanggul anggun, riasan wajahnya tegas namun tak berlebihan. Ia terlihat seperti seorang ratu yang terluka, tapi tidak kalah. Justru ia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Langkahnya mantap. Tak satu pun tamu yang berani berbicara. Henning. Fajar memucat seketika. Matanya membelalak tak percaya. Melanie menatapnya bingung. Itu istrimu, Fajar. Bu Mirna berdiri, wajahnya langsung berubah penuh kemarahan. Ia berjalan cepat menghampiri Luna. Apa-apaan kamu datang ke sini? Kamu nggak tahu diri. Ini bukan tempatmu lagi. Luna menatap Bu Mirna dengan sorot tajam. Saya datang ke tempat yang sangat saya miliki, Bu. Keluar! Bentak Fajar dari atas altar. Kamu memalukan. Kamu mau bikin onar di sini? Onar? Luna tersenyum tipis. Bukan aku yang memulai semuanya. Beberapa tamu mulai berbisik. Seorang pria paruh baya mengenali Luna dan bertanya lirih kepada istrinya. Bukankah itu istrinya Fajar, yang hamil? Luna naik ke atas altar. Tak ada yang menghentikannya. Ia berdiri di tengah-tengah antara Fajar dan Melanie, lalu mengeluarkan ponsel dari clutch kecilnya. Dengan satu ketukan, ia menyalakan layar proyektor yang langsung menampilkan isi ponsel di layar besar ruangan. Percakapan mesra antara Fajar dan Melanie. Foto-foto mereka di hotel. Bukti transfer. Rencana pernikahan mereka. Bapak Ibu sekalian, ucap Luna dengan suara lantang. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi dua manusia yang saling mencintai. Tapi apa yang terjadi di sini bukanlah pernikahan, melainkan pengkhianatan. Suami saya berdiri di sini. Pria yang saya nikahi secara sah, yang tengah menantikan anak dari rahim saya, berniat menikahi perempuan yang telah menjadi selingkuhannya, bahkan sebelum kami menikah. Suasana ruangan mulai gaduh. Beberapa tamu berdiri, beberapa lainnya mulai merekam. Dan lebih menyakitkannya lagi, lanjut Luna dengan suara bergetar tapi tegas. Ibu mertuaku tahu, dan membiarkan semuanya terjadi.
Mereka menertawakan kebodohan saya yang mempercayai cinta. Melanie mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Kamu nggak bisa buktikan aku tahu dia udah nikah. Luna menoleh padanya, lalu menampilkan bukti video, rekaman dari kamera pengintai di rumah Luna, saat Melanie pernah diam-diam datang dan berdebat dengan Fajar di luar pagar. Jangan sebut-sebut nama istrimu di depanku lagi. Kamu pikir aku takut sama Luna? Aku lebih dulu ada di hidup kamu. Suara Melanie terdengar jelas. Saat keheningan menyelimuti, deretan mobil mewah berhenti di depan gedung. Para tamu menoleh keluar. Dari dalam mobil, keluar seorang pria dan wanita paruh baya dengan pakaian formal berkelas. Mereka adalah orang tua Luna. Sosok yang selama ini dikenal hanya sebagai pasangan sederhana, kini tampak seperti tokoh penting dari dunia bisnis. Pak Dharma, ayah Luna, maju ke tengah ruangan. Saya Dharma Wijaya, pemilik PT Wijaya Group, dan ini istri saya. Kami adalah orang tua kandung Luna, riuh. Beberapa tamu saling bertukar pandang. Banyak yang mengenal nama besar itu. Perusahaan milik Dharma Wijaya menguasai sejumlah besar bisnis properti, distribusi, dan teknologi di kota itu. Gedung ini, lanjut Pak Dharma, kami beli kembali. Dan saya minta semuanya keluar sekarang juga, karena acara ini dibatalkan. Melanie terisak. Fajar berdiri terpaku, wajahnya seperti mayat hidup. Bu Mirna mencoba berbicara, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pak Dharma menatap mereka satu persatu. Selama ini Luna membiayai hidup kalian, rumah yang kalian tinggali atas nama Luna. Biaya pernikahan kalian hari ini dibayar dari rekening yang Luna punya, dan sekarang semua itu kami tarik kembali. Tak lama kemudian, polisi datang. Luna menyerahkan dokumen yang sudah disiapkan pengacaranya. Melanie dilaporkan atas pemalsuan identitas saat bekerja di perusahaan milik keluarga Luna. Seorang petugas menghampiri Melanie. Maaf, Anda harus ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Melanie berteriak histeris. Fajar, bantu aku. Kamu janji nggak akan ninggalin aku. Fajar mencoba maju, tapi Luna menatapnya tajam. Satu langkah lagi, dan kau akan kulaporkan atas penelantaran istri sah dan anak dalam kandungan. Dan aku tidak main-main, Fajar. Fajar membeku, matanya memohon. Luna, maafkan aku. Aku salah. Bu Mirna menangis sambil berlutut. Luna, kamu anak baik. Jangan hancurkan kami. Luna menatap mereka lama, lalu berkata lirih. Kalian yang menghancurkan diri kalian sendiri. Aku hanya menunjukkan ke dunia siapa kalian sebenarnya. Hari itu berakhir kacau. Para tamu bubar. Pesta gagal. Gedung ditutup. Akun Bang Fajar dan ibunya dibekukan. Rumah mereka dikunci. Semua aset diambil kembali. Dan hidup mereka resmi hancur. Luna dengan perut membuncit dan kepala tegak, keluar dari gedung pernikahan itu seperti pemenang sejati. Ia menatap langit senja dan berbisik pelan, "Untukmu, Nak, Ibu sudah menang." Hari-hari berlalu sejak pesta pernikahan palsu itu dibubarkan. Kota yang tadinya penuh bisik-bisik soal pernikahan diam-diam, kini berganti jadi gempar oleh skandal besar. Skandal perselingkuhan, pemalsuan identitas, pencurian uang, dan pengkhianatan terhadap istri sah yang tengah mengandung. Berita tentang kejadian itu tersebar luas. Tidak hanya di kalangan bisnis dan sosialita, tapi juga menjadi perbincangan di media lokal dan sosial media. Nama Fajar dan ibunya, Bu Mirna, menjadi bahan olok-olok. Sementara nama Luna menjadi simbol ketegaran, kecerdasan, dan kehormatan seorang wanita yang tak hanya disakiti, tapi juga melawan. Di sisi lain, kehidupan Fajar dan ibunya berubah drastis. Setelah seluruh aset dibekukan dan rumah yang mereka tinggali dikunci, mereka tak punya tempat lagi untuk pulang. Tak ada saudara dekat, tak ada teman yang mau menampung, karena semua tahu bahwa mereka telah menipu istri sah mereka sendiri demi keserakahan. Mereka sempat menginap di sebuah losmen murah selama seminggu. Tapi saat dana benar-benar habis, mereka terpaksa pindah ke kos-kosan sempit di gang belakang pasar. Tak ada AC, tak ada air panas, hanya satu ranjang sempit, dan kipas angin tua yang berdecit setiap berputar. Untuk makan, mereka harus bekerja. Dan karena Fajar tak memiliki latar pendidikan tinggi atau keterampilan khusus, semua yang ia nikmati selama ini adalah hasil dari harta dan kerja keras keluarga Luna. Ia terpaksa bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Panas menyengat, bau amis, dan beban berat jadi makanan sehari-hari. Ia mendorong gerobak,
mengangkat karung, dan menerima lemparan hinaan dari pedagang. Tak ada lagi jas mahal, tak ada lagi mobil, hanya tangan yang melepuh dan tulang punggung yang terasa retak karena kerja berat. Sementara itu, Bu Mirna bekerja sebagai pembantu warung, mencuci piring, menyapu lantai, dan kadang membantu membungkus dagangan. Perhiasannya digadai. Bajunya yang dulu mewah, kini berganti dengan daster lusuh. Hidup ini nggak adil. Lirih Bu Mirna suatu malam sambil menatap lantai. Fajar menatap jari-jarinya yang penuh kapalan. Semua ini gara-gara Luna. Dia menghancurkan kita. Namun jauh di dalam hati, mereka tahu, mereka sendirilah yang menghancurkan diri mereka. Sementara itu, Luna menjalani hidup baru dengan damai. Ia memutus semua komunikasi dengan Fajar dan ibunya. Seluruh dokumen perceraian diproses secara resmi, dan hak asuh penuh atas anak mereka diberikan kepada Luna. Tidak ada perlawanan dari pihak Fajar, ia tahu ia tak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Luna tinggal sementara di villa milik keluarganya, yang terletak di perbukitan yang tenang. Udara bersih, suasana damai, dan jauh dari kebisingan kota. Tempat itu menjadi tempat pemulihan luka hatinya, dan tempat ia menata ulang hidupnya sebagai ibu tunggal. Setiap pagi ia berjalan kaki mengelilingi taman dengan perut besarnya. Bayi dalam kandungannya selalu bergerak aktif, seolah tahu bahwa ibunya adalah wanita yang kuat. "Ibu udah nggak sedih lagi, Nak," bisik Luna di satu pagi saat ia duduk di tepi kolam ikan. "Ibu tahu, kamu nanti akan tumbuh jadi anak hebat. Ibu janji akan ajarkan kamu untuk tidak pernah menginjak siapapun, meskipun kita bisa." Orang tua Luna juga kini lebih terbuka. Mereka tak lagi bersembunyi di balik identitas biasa. Mereka kembali aktif dalam perusahaan, dan Luna perlahan mulai dilibatkan dalam urusan bisnis. Tak sedikit yang datang meminta maaf, dari rekan bisnis hingga sosialita yang dulu meremehkannya. Namun Luna tetap tenang, menanggapi semua dengan kepala tegak dan senyum elegan. Ia tidak membalas dendam dengan hinaan, melainkan dengan kesuksesan dan ketenangan yang mereka tak pernah miliki. Di bulan ke-8 kehamilannya, Luna mendapat kabar bahwa Melanie dijatuhi hukuman percobaan atas pemalsuan identitas dan pencurian data perusahaan. Ia diskors dari semua kegiatan profesional dan dilarang bekerja di industri keuangan dan bisnis selama 5 tahun. Sementara Fajar dan Bu Mirna, yang tak mampu membayar sewa lagi, akhirnya harus tinggal di los pasar. Mereka tidur di lantai beralas kardus, bangun saat subuh untuk membersihkan lantai pasar, berharap mendapat upah harian dari para pedagang. Tak ada yang menyapa, tak ada yang peduli. Hidup mereka benar-benar berada di titik nol. Luna kini menjelang persalinan, tak lagi melihat ke belakang dengan dendam. Ia hanya menatap ke depan, ke masa depan cerah bersama buah hatinya yang akan segera lahir. Ia duduk di kamar bayi, yang telah didekorasi dengan tema langit malam. Bintang-bintang kecil menempel di langit-langit. Di dinding tergantung lukisan tangan Luna sendiri. Gambar seorang ibu memeluk anaknya di bawah langit penuh cahaya. "Ibu akan lindungi kamu, selamanya," ucapnya sambil membelai perutnya. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Luna tersenyum dengan hati yang benar-benar tenang. Hari itu datang dengan pelan namun pasti. Sejak subuh, langit kota tampak kelabu, namun angin yang bertiup dari pegunungan menghembuskan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam villa besar yang berdiri megah di tengah alam yang hening, Luna duduk di kursi goyang di dekat jendela, memandangi langit yang mendung. Tangannya membelai perutnya yang besar dengan penuh kasih. "Hari ini ya, Nak," bisiknya lembut. Tepat pukul 7 pagi, perut Luna terasa mulas. Bukan mulas biasa seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih dalam, lebih teratur, dan lebih menusuk hingga ke tulang. Ia tahu, ini bukan kontraksi palsu. Bayinya akan segera lahir. "Bu Retno, ayah!" teriak Dila dari lorong kamar. "Luna kayaknya mau lahiran." Ibu Luna, yang selama ini siaga mendampingi, langsung memanggil tim medis pribadi mereka yang sudah standby di rumah. Dengan cepat, Luna dibawa ke rumah sakit terbaik di kota, milik keluarganya sendiri. Dalam perjalanan, Luna menggenggam tangan Dila erat-erat. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, dan meskipun rasa sakit itu seperti mengguncang seluruh tubuhnya, matanya tetap kuat, penuh tekad, penuh cinta. Di ruang bersalin, Luna dikelilingi oleh dokter dan perawat terbaik. Sang ibu, Bu Retno, berada di sisinya, terus menyeka keringat dan memberikan semangat. "Napas, Nak. Ayo napas."
Satu tarikan lagi, Luna. Kamu pasti bisa. Dan saat jarum jam menunjukkan pukul 9:27 pagi, tangisan pertama itu terdengar. Luna menutup mata dengan napas berat, tubuhnya basah oleh peluh dan rasa lelah yang mengguncang. Tapi begitu mendengar suara tangisan bayi mungilnya, air matanya langsung mengalir. Rasa sakit itu seperti disapu bersih oleh keajaiban suara yang baru saja lahir dari rahimnya. "Ini anakmu, Luna?" bisik Bu Retno, sambil menyerahkan bayi mungil yang dibungkus kain putih lembut. Luna menerima bayi itu dengan pelan. Matanya langsung bertemu dengan mata mungil yang belum mampu menatap utuh dunia, tapi sudah mampu membuat ibunya merasa utuh kembali. "Putraku," bisik Luna sambil mencium kening mungil itu. "Kamu adalah alasan ibu tetap hidup." Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang dan damai. Luna menamai anaknya Ryan yang berarti cahaya surgawi. Nama itu ia pilih bukan sembarangan, tapi sebagai simbol dari harapan baru, cahaya di tengah kegelapan masa lalu yang hampir menghancurkannya. Ryan tumbuh sehat. Rambutnya hitam legam seperti Luna. Namun matanya memiliki bentuk yang sama seperti Fajar. Sayangnya, bukan kenangan yang Luna ingin simpan, melainkan hanya fakta genetika. Namun satu hal yang pasti, setiap kali Luna memeluk Ryan, ia tahu ia sudah cukup. Tidak butuh cinta palsu, tidak butuh pengakuan, karena bayi itu telah melengkapi jiwanya. Suatu pagi, Luna membawa Ryan ke taman perusahaan milik ayahnya, yang baru saja diresmikan ulang setelah proses ekspansi besar. Hari itu diadakan acara peluncuran lini bisnis baru yang akan dikelola oleh Luna sendiri. Banyak petinggi perusahaan hadir. Media meliput. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah wanita muda dengan bayi di gendongan, Luna. Salah satu reporter bertanya, "Apa yang membuat Anda tetap berdiri sekuat ini setelah semua peristiwa yang terjadi, Ibu Luna?" Luna tersenyum dan menjawab dengan tenang. "Karena saya tahu, luka bukan akhir dari hidup. Luka hanyalah pengingat bahwa saya pernah disakiti. Tapi hari ini, saya tidak hidup dalam luka. Saya hidup dalam cinta. Cinta dari anak saya, dari keluarga saya, dan dari diri saya sendiri." Kata-kata itu viral di media. Banyak wanita menjadikan Luna sebagai simbol kebangkitan dan kekuatan perempuan. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya. Bagaimana ia dikhianati, tapi tidak hancur. Bagaimana ia dibohongi, tapi tidak menjadi pahit. Dan kehidupan memang seperti berputar. Di suatu siang yang panas, saat Luna hendak meninggalkan kantor setelah meeting panjang, ia berpapasan dengan seseorang di pintu lobi. Lelaki tinggi berjas biru gelap dengan kacamata kerja dan map di tangan. Langkahnya tenang, sikapnya sopan. Ia menunduk sedikit saat melihat Luna lewat. "Permisi, Bu Luna," ucapnya singkat. Luna sempat berhenti. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Tatapannya. Bukan seperti pria-pria yang selama ini hanya melihat status dan kekuasaan. Tatapannya hangat, seperti seseorang yang melihat luka, tapi tidak menghakimi. Belakangan, Luna tahu namanya Adra, seorang konsultan hukum perusahaan yang baru direkrut. Latar belakangnya bersih, pekerja keras, dan dikenal memiliki reputasi yang tak bisa dibeli. Dan yang paling mengejutkan, Adra sama sekali tidak tahu siapa Luna sebelumnya. Ia tidak membaca gosip, tidak menonton infotainment. Ia hanya tahu Luna sebagai klien penting. "Kalau boleh jujur," katanya saat mereka duduk berdua di taman belakang kantor setelah beberapa pertemuan, "saya kagum pada Bu Luna bukan karena posisi Anda, tapi karena caranya Anda tetap tenang di ruang rapat, meskipun baru saja dimaki komisaris lama. Anda kuat, tapi tidak keras. Itu jarang." Luna tersenyum. Hatinya sedikit bergetar, rasa yang sudah lama ia abaikan. Hari-hari berikutnya, Luna perlahan mengenal Adra lebih dekat. Tanpa tergesa, tanpa tekanan. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi koneksi yang pelan dan mendalam. Mereka berbagi cerita. Tentang masa lalu, tentang Ryan, tentang prinsip hidup. Luna tidak buru-buru jatuh cinta. Ia sudah terlalu dewasa untuk itu. Tapi ia tahu, hatinya tidak lagi tertutup. Ia tahu, luka yang dulu menganga, kini sudah mengering. Dan bekasnya adalah pengingat bahwa ia pernah hancur, tapi juga pernah sembuh. Sudah lebih dari 4 bulan sejak Ryan lahir ke dunia. Sejak tangis pertamanya di ruang bersalin, Luna telah menjelma menjadi ibu yang tangguh.
bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hari-harinya diisi oleh canda tawa Ryan, kerja-kerja strategis untuk bisnis keluarga, dan waktu tenang bersama orang tuanya yang kini tak lagi menyamar sebagai rakyat biasa. Dan sesekali, Luna mulai membuka hatinya untuk orang baru, Adra. Mereka tak pernah memaksakan apapun. Setiap langkah mereka diatur oleh waktu dan saling pengertian. Adra selalu tahu kapan harus mundur dan kapan harus diam. Dan Luna? Ia akhirnya bisa tertawa lagi. Bukan tawa sosialita yang kosong, tapi tawa ringan seorang perempuan yang mulai sembuh. Namun seperti semua babak kehidupan, kedamaian itu diganggu oleh masa lalu. Pagi itu, Luna sedang menyuapi Ryan di taman belakang rumah. Bayi mungil itu tertawa tiap kali sendok mungil mendekati bibirnya, seolah tahu betapa ia adalah sumber kekuatan ibunya. Tak lama kemudian, Dila datang dengan wajah cemas dan ponsel di tangan. "Lun, kamu harus lihat ini," katanya pelan. Luna mengernyit. Dila memutar video yang tengah viral di media sosial. Terlihat seorang pria lusuh berdiri di bawah terik matahari, memegang kertas bertuliskan, "Izinkan aku melihat anakku Luna, aku mengaku salah. Fajar." Luna menatap layar itu tanpa berkedip. Wajah di balik layar itu jauh dari sosok suaminya yang dulu. Pucat, mata sayu, rambut acak-acakan. Ia berdiri di luar pagar gedung perusahaan keluarga Luna, dikelilingi oleh wartawan yang memotret dan melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. "Apa Anda benar ayah biologis anak Bu Luna? Kenapa baru muncul sekarang? Apa Anda menyesal telah berselingkuh? Apakah Anda hanya ingin kembali karena hidup Anda hancur?" Namun Fajar tak menjawab. Ia hanya menunduk dan memegang papan karton itu erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang tersisa dari harga dirinya. Siangnya, ayah Luna, Pak Dharma, memanggil Luna ke ruang kerjanya. "Nak, kamu nggak perlu mempedulikan dia kalau kamu belum siap," ucap sang ayah dengan bijak. "Kita bisa urus secara hukum. Kamu punya hak penuh atas Ryan. Dia tak bisa menyentuh kalian sedikit pun tanpa izinmu." Luna menunduk pelan, memikirkan banyak hal dalam waktu yang sempit. "Aku nggak kasihan ya," ucapnya jujur. "Tapi aku juga nggak ingin Ryan tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya, meskipun ayahnya adalah pengkhianat. Aku cuma takut kehadiran Fajar akan merusak semuanya." "Luna," Bu Retno, sang ibu, menyahut lembut. "Kamu tidak bisa menghindari bayangannya selamanya, tapi kamu bisa memutuskan sejauh apa bayangan itu boleh masuk ke kehidupanmu." Luna terdiam. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Luna meminta pengacaranya mengatur pertemuan resmi dengan Fajar dengan syarat hanya mereka berdua dan berlangsung di tempat netral. Tanpa kamera, tanpa media, tanpa drama. Maka, seminggu kemudian, Fajar datang ke kantor hukum keluarga Luna. Ia duduk di ruang kaca, menunggu dengan tangan bergetar. Jas pinjaman dari temannya sudah kusut, sepatu bekas itu tampak bolong di ujung. Pintu terbuka. Luna masuk dengan gaun sederhana berwarna abu-abu dan raut wajah netral. Fajar berdiri tergesa. "Luna, duduk," ucap Luna tenang. Ia menatap langsung ke matanya. Fajar menunduk. "Aku nggak punya muka buat ketemu kamu. Tapi aku mohon, biarkan aku lihat anakku sekali saja. Aku tahu aku bukan ayah yang baik, bukan suami yang benar. Aku hancur. Tapi aku hanya ingin tahu bahwa anak itu benar-benar lahir dengan sehat." Luna terdiam beberapa detik. "Apa kamu tahu? Anak yang kamu tinggalkan itu lahir setelah kamu nyaris menyeret ibunya keluar dari pesta pernikahanmu." Suaranya tak naik, tapi dinginnya menusuk. Fajar menggigit bibirnya. "Dan kamu tahu," lanjut Luna, "dia menangis keras saat lahir, tapi di balik tangisan itu, dia adalah satu-satunya alasan aku tidak ikut mati karena kamu." "Luna," Fajar mulai menangis. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu jadi bagian hidupku lagi," potong Luna dingin. "Tapi, kalau suatu hari Ryan cukup dewasa dan ingin tahu siapa ayahnya, aku tidak akan menutupinya. Aku akan katakan kebenaran. Semua kebenaran." Fajar terisak. "Tapi sekarang," Luna berdiri, "kamu bukan siapa-siapa dalam hidup kami, dan kamu tidak punya hak apapun atas anakku. Jadi jangan lagi berdiri di depan gedung perusahaanku, membawa papan seperti pengemis cinta. Kau buang semua itu sendiri."
Sebelum keluar ruangan, Luna menoleh sejenak. Dan satu lagi, katanya. Aku tidak membencimu. Aku hanya sudah selesai denganmu. Luna keluar dari ruang itu dengan napas panjang. Dadanya sesak, tapi bukan karena ingin menangis. Justru karena lega. Ia sudah menghadapi hantu terbesar dari masa lalunya. Dan saat ia membuka pintu lobi, ia melihat Adra berdiri di sana. Tak berkata apa-apa. Hanya menatap Luna dengan senyum hangat. Aku tadi dengar sedikit, kata Adra. Luna mengangguk. Kamu kecewa aku masih memberi dia kesempatan bicara? Adra menggeleng pelan. Aku justru bangga. Karena kamu memilih jadi ibu yang bijak, bukan perempuan yang membalas luka dengan kemarahan. Luna tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Malam harinya, Luna menimang Ryan di bawah lampu tidur. Bayi mungil itu tertidur dengan damai, bibirnya sedikit terbuka, dan satu tangannya menggenggam jari ibunya erat-erat. Tak ada yang akan ganggu kamu, nak, bisiknya. Ibu yang akan jaga semuanya. Di luar jendela, langit bersih. Tak ada mendung, tak ada badai. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Luna tahu, ia sudah benar-benar pulih. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir Luna dengan Fajar, semuanya tampak berjalan tenang di permukaan. Namun Luna tahu, ketenangan sejati tidak pernah bisa diperoleh dengan mudah. Karena meskipun ia sudah memutus semua tali yang mengikatnya pada masa lalu, dunia luar belum selesai mengorek-ngorek kisah lukanya. Media mulai kembali mengangkat skandal lama. Sejumlah akun gosip dan infotainment digital mulai memutar ulang video pernikahan gagal Fajar dan Melanie. Potongan rekaman ketika Luna muncul di altar dengan perut hamil besar kembali menjadi viral, terutama setelah Fajar terekam sedang bekerja sebagai kuli angkut pasar di sebuah pasar tradisional. Beberapa media menjadikannya headline yang bombastis. Dulu hidup enak, kini jadi kuli. Nasib mantan suami wanita terkuat di kota ini. Dari pengkhianatan menuju pembalasan. Inilah Luna, ibu tangguh dan pewaris raksasa bisnis. Bisakah wanita sekuat Luna buka hati untuk cinta baru? Yang terakhir membuat Luna mengernyit. Di bawah judul itu, muncul potret dirinya bersama Adra, yang diambil diam-diam saat mereka keluar dari sebuah restoran setelah pertemuan bisnis. Luna menghela napas panjang. Pagi itu, Luna duduk di ruang kerja rumahnya, menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan dan strategi ekspansi divisi retail milik keluarganya. Namun pikirannya melayang, bukan ke angka-angka, tapi ke Adra. Pria itu memang berbeda. Tidak mencolok, tidak menggoda secara agresif, dan yang paling penting, tidak pernah membuat Luna merasa harus menjadi orang lain. Ia hanya menjadi dirinya sendiri saat bersama Adra. Dan semakin sering mereka bertemu, semakin ia menyadari bahwa pelan-pelan Adra mulai menjadi bagian dari harinya. Namun Luna tak ingin terburu-buru. Ia masih memiliki satu hal yang harus ia jaga lebih dari apapun, Ryan. Siang itu, Adra datang ke rumah untuk mengantarkan draft kontrak kerjasama dengan mitra asing. Tapi bukan dokumen itu yang membuat Luna terkejut, melainkan benda kecil yang Adra bawa dalam kantong kain biru tua. Apa ini? Tanya Luna, menatapnya penuh tanya. Adra membuka kain itu perlahan, lalu menunjukkan mainan kayu berbentuk pesawat. Sederhana tapi terbuat dari ukiran tangan. Di bagian sayapnya, tertera tulisan kecil. Untuk Ryan, agar selalu terbang tinggi meski langit kadang mendung. Luna tak bisa berkata-kata. Tangannya meraih mainan itu pelan. Hatinya terasa digelitik. Bukan oleh cinta yang menggebu, tapi oleh ketulusan yang dalam dan hangat. Aku tahu mungkin aku masih orang luar dalam hidup kalian, ucap Adra sambil menunduk. Tapi kalau suatu saat kamu siap, aku ingin jadi lebih dari sekadar teman kerja. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk berdiri di sisi kamu dan Ryan. Kalau kamu izinkan. Luna terdiam lama. Aku tidak ingin Ryan bingung dengan kehadiran orang baru dalam hidupnya. Tapi aku juga tahu, dia butuh contoh laki-laki yang baik, yang jujur, dan tahu arti kesetiaan. Ia menatap Adra, dan untuk pertama kalinya, tak ada keraguan di hatinya. Mungkin kamu bisa mulai dengan jadi temannya dulu. Adra tersenyum pelan. Itu lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya, Luna perlahan memperbolehkan Adra lebih dekat dengan Ryan. Tak seperti Fajar, Adra tidak mendesak, tidak menuntut. Ia datang di waktu yang tepat, membawa mainan sederhana, menggendong Ryan dengan hati-hati, dan sesekali membacakan cerita pendek sebelum bayi itu tidur di pangkuan ibunya. Dan saat Luna melihat cara Ryan tersenyum saat mendengar suara Adra,
Ia tahu, anaknya tidak butuh ayah biologis yang menyesal. Ia butuh sosok lelaki yang hadir dengan cinta yang nyata. Namun tentu saja tidak semua orang menyukai perubahan ini. Di luar sana, Fajar melihat semuanya dari layar ponsel murahnya. Ia membaca berita, melihat foto-foto, dan ia tahu, ia benar-benar telah digantikan. Dalam kekalutan dan amarahnya, ia mulai mengirim pesan kepada Luna. Bukan memohon, melainkan mengancam. Kau tak bisa membesarkan anakku dengan pria lain. Ryan tetap anakku. Aku bisa bawa ini ke pengadilan. Kalau kamu tidak izinkan aku lihat dia, aku akan beberkan semuanya ke media. Luna tak bergeming. Pesan-pesan itu langsung ia teruskan ke pengacaranya. Kita bisa tuntut balik dia atas pelecehan psikologis, ujar pengacaranya. Tapi itu keputusan Anda, Bu Luna. Luna hanya mengangguk. Belum sekarang. Tapi kalau dia menyentuh batas, aku akan buktikan padanya. Aku tidak hanya bisa melindungi diriku, tapi juga anakku. Dan batas itu akhirnya datang. Suatu sore, ketika Luna dan Ryan sedang bermain di taman kota, seorang pria kumal dengan wajah penuh dendam mendekat diam-diam. Ia berdiri beberapa meter dari mereka, matanya tajam tertuju pada bayi yang sedang tertawa di atas selimut piknik. Itu Fajar. Luna memeluk Ryan erat dan berdiri pelan. Jangan dekati kami. Aku cuma mau lihat wajah anakku dari dekat. Dia bukan anakmu lagi. Kau kehilangan hak itu saat kau memilih meninggalkan kami. Aku masih ayahnya, bentaknya. Namun sebelum langkahnya bisa maju lebih dekat, Adra muncul dari arah samping dan berdiri di depan Luna. Cukup, ini tempat umum. Jangan buat keributan. Kau bisa ditangkap karena mengganggu ibu dan anak di bawah perlindungan hukum. Fajar memucat. Luna menatap Fajar tanpa gentar. Kau benar-benar sudah menyentuh batas. Dan mulai besok, pengacara keluargaku akan mengirimkan surat resmi. Kamu tidak diizinkan mendekati kami dalam radius 500 meter. Sekali kau langgar, aku pastikan kau ditangkap. Fajar menunduk, menggigit bibir, lalu lari meninggalkan tempat itu dalam diam dan kalah. Malam itu, Luna duduk di beranda, Ryan tertidur dalam dekapannya, dan Adra duduk di sampingnya. Langit di atas mereka bertabur bintang. Aku tidak tahu apakah aku akan jatuh cinta lagi seperti dulu, ucap Luna pelan. Tapi aku tahu, kamu tidak seperti dia. Kamu tidak akan pergi. Adra menatapnya lembut. Aku tidak akan kemana-mana, Luna. Luna tersenyum. Untuk pertama kalinya, bukan hanya tubuhnya yang pulih, hatinya pun telah sepenuhnya bebas. Musim berganti. Ryan kini mulai belajar berjalan. Kakinya yang mungil mulai lincah, menjejak lantai marmer rumah mereka. Berlari kecil sambil tertawa dalam pelukan ibunya. Rumah yang dulu sunyi, kini penuh tawa bayi. Aroma bubur hangat dan suara mainan berbunyi jadi latar keseharian Luna. Dan satu sosok kini perlahan menjadi bagian dari hidup mereka. Adra. Sudah hampir setahun sejak skandal besar menghantam hidup Luna. Namun dengan keteguhan hati, kecerdasan, dan dukungan keluarganya, ia bangkit. Tak hanya sebagai seorang ibu tunggal, tapi juga sebagai pemimpin divisi bisnis baru yang sukses melebihi ekspektasi. Namun pada puncak ketenangan itu, sebuah keputusan penting harus dihadapi. Pagi itu, Adra duduk di balkon kantor, menatap proposal kerja yang baru ia terima. Ia baru saja ditawari posisi sebagai kepala divisi legal internasional oleh sebuah firma hukum ternama berbasis di London. Tawaran itu bukan sekadar promosi, tapi loncatan besar dalam karirnya. Gaji berlipat, koneksi internasional, dan kesempatan untuk membangun reputasi global. Tapi hatinya tak tenang, karena di kota ini, ada dua jiwa yang telah menenun ruang di hidupnya, Luna dan Ryan. Adra tahu, jika ia menerima tawaran ini, ia harus pindah selama minimal 2 tahun. Dan meski ia bisa bolak-balik, jarak tak pernah jadi teman baik bagi hubungan yang baru tumbuh. Sore itu Adra memutuskan untuk bicara. Ia menjemput Luna dan Ryan untuk makan malam di restoran tenang di pinggiran kota. Restoran kecil yang pernah mereka datangi pertama kali, tempat di mana Luna pertama kali tertawa setelah sekian lama. Ryan duduk di kursi bayi, menggoyang sendok dengan ceria. Luna tersenyum. Kamu kelihatan gugup, Adra. Ada apa? Adra menarik napas dalam. Aku ditawari pekerjaan di luar negeri, London. Luna terdiam, matanya menatap Adra lekat. Berapa lama? 2 tahun, minimal. Luna menunduk pelan. Kapan berangkat? Jika aku terima 2 bulan dari sekarang, hening sejenak.
Bahkan Ryan pun seperti ikut diam, hanya memainkan mainannya pelan. Aku bangga padamu, ucap Luna akhirnya. Tapi aku nggak akan bohong, aku takut. Adra menatapnya. Takut aku pergi? Luna mengangguk. Aku pernah kehilangan banyak. Dan untuk pertama kalinya aku merasa punya seseorang yang bisa aku percaya. Tapi aku juga tahu, kamu punya hidup sendiri. Aku tidak ingin jadi alasan kamu menolak sesuatu yang besar. Adra mengulurkan tangannya di atas meja, menggenggam tangan Luna. Kamu dan Ryan adalah hidupku juga sekarang. Aku bisa tolak tawaran ini. Luna menatap mata Adra, dalam, tegas. Jangan tolak apapun untuk aku, tapi juga jangan berharap aku akan ikut. Malam itu, Luna berjalan di kamar bayi, menidurkan Ryan dengan lembut. Tangannya membelai rambut bayi itu sambil berpikir keras. Ia tahu betul rasa kehilangan. Ia tahu apa artinya melepaskan. Dan ia tahu, kadang cinta harus diuji bukan oleh konflik, tapi oleh pilihan. Seminggu berlalu. Adra belum memutuskan. Luna juga tak mendesak. Mereka berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi jelas ada bayang-bayang perpisahan di antara mereka. Sampai suatu sore, Adra datang dengan satu koper kecil. Aku putuskan untuk pergi. Tapi hanya untuk setahun. Dan setiap 2 bulan, aku akan kembali ke sini. Aku tidak akan tinggalkan kalian. Aku hanya ingin jadi lebih baik. Agar saat aku kembali, aku bisa berdiri sejajar denganmu, Luna. Luna menatapnya lama. Ia tahu keputusan itu bukan keputusan mudah. Ia berdiri lalu memeluk Adra. Jangan janji, buktikan. 2 bulan kemudian, Adra terbang ke London. Di bandara, Luna menggenggam tangan Ryan erat. Tak ada air mata, hanya mata yang berkaca, dan pelukan panjang yang seolah menyimpan seluruh rindu yang belum lahir. Adra mengecup kening Ryan, lalu berbisik ke Luna. Aku akan kembali. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang siap jadi bagian keluarga kalian. Jika kamu masih mengizinkan. Luna hanya tersenyum. Kami akan tetap di sini, menunggu kamu pulang. Hidup berlanjut, tapi kini Luna menjalani hari-harinya dengan rasa yang berbeda. Ia tak lagi sendirian. Meski pria itu kini jauh di seberang lautan, cinta dan keyakinan mereka tetap tinggal. Dan yang terpenting, ia tak lagi terikat masa lalu. Ia bebas, ia kuat, ia siap. Karena cinta sejati tak pernah mendesak. Ia hanya datang dengan tenang. Dan tetap tinggal, meski jarak memisahkan. Setelah kepergian Adra ke London, hari-hari Luna tetap padat dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bisnis, sekaligus ibu tunggal. Ia membagi waktunya dengan penuh disiplin, pagi untuk Ryan, siang untuk kantor, dan malam untuk dirinya sendiri. Hubungannya dengan Adra tetap hangat meski jarak memisahkan mereka. Setiap malam, video call menjadi ritual. Ryan tertawa saat melihat wajah Adra di layar. Meski masih balita, Ryan tampak nyaman mendengar suara pria itu. Luna pun, walau rindu merayap diam-diam, tetap tenang. Ia percaya. Ia tak lagi terikat pada masa lalu, tak dikuasai oleh luka. Tapi, tak semua orang melepaskan dengan tenang. Karena ternyata, Melanie dan keluarganya belum selesai membalas dendam. Suatu pagi, Luna dikejutkan oleh laporan dari pengacaranya. Bu Luna, kami menerima gugatan dari pihak keluarga Melanie. Mereka menuntut Anda atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kekuasaan karena memecat Melanie dari perusahaan tanpa peringatan. Luna tersenyum dingin. Padahal mereka tahu, Melanie mencuri data perusahaan dan menyalahgunakan dana. Bukti sudah kita serahkan ke polisi. Sidang pun sudah selesai. Benar, Bu. Tapi mereka mencoba mencari celah lain. Mereka juga mengancam akan mempublikasikan dokumen dan foto-foto pribadi Anda. Sebagian sudah beredar di media gelap. Ancaman murahan, gumam Luna. Tapi hatinya tetap waspada. Ia tahu, Melanie bukan wanita yang akan menyerah semudah itu. Dan jika ia bergerak sekarang, berarti dia masih punya kartu yang belum terbuka. Luna meminta tim keamanannya untuk menelusuri semua gerak-gerik keluarga Melanie. Ia tak ingin kejadian masa lalu terulang. Ia tak ingin Ryan hidup dalam bayang-bayang dendam yang tak pernah padam. Dan benar saja, 3 hari kemudian, seorang staf keamanan membawa kabar mencengangkan. Bu Luna, kami menyusup ke jaringan digital keluarga Melanie, dan kami menemukan sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Dokumen asli rumah sakit. Catatan pemeriksaan kandungan Melanie di masa lalu, sebelum kasus ini mencuat.
Apa hubungannya denganku? Staf itu menyerahkan dokumen ke Luna dengan wajah tegang. Menurut catatan medis, Melanie pernah hamil saat masih menjalin hubungan dengan Fajar. Tapi, bayi itu tidak lahir. Dan yang lebih mencurigakan, tanggal kehamilan itu tumpang tindih dengan waktu Fajar baru menikah dengan Anda. Luna mengerutkan kening. Artinya, saat Fajar bersikap baik padaku, saat kami sedang menikmati masa-masa awal pernikahan, dia tak hanya berselingkuh, tapi juga sudah menghamili wanita lain. Staf itu mengangguk. Dan kami juga menemukan email dari Ibu Melanie kepada direktur rumah sakit. Mereka memalsukan laporan keguguran untuk menutupi aib keluarga. Luna mengatup rahangnya. Tak hanya dikhianati. Ia ternyata dibohongi habis-habisan sejak awal. Tak hanya cinta, bahkan kehidupan pernikahannya dibangun di atas jebakan dan manipulasi. Malam itu, Luna duduk di ruang kerja pribadinya. Dokumen tersebar di meja. Ryan sudah tertidur. Ia menatap satu foto lama. Foto pernikahannya dengan Fajar. Senyum palsu itu kini terlihat begitu menyakitkan. Ia membuka laptop, menulis surat kepada pengacaranya. Segera siapkan tuntutan baru. Kali ini bukan hanya pencemaran nama baik, tapi penipuan, manipulasi dokumen medis, dan penyalahgunaan hak hukum. Aku ingin Melanie dan ibunya membayar semua kebusukan yang mereka sembunyikan selama ini. Keesokan harinya Luna memanggil konferensi pers pribadi. Di hadapan awak media yang memenuhi ruangan kaca besar kantor pusat perusahaannya, Luna berdiri dengan tegas. Tubuhnya dibalut blazer abu muda, rambut diikat rapi, matanya tajam. Selamat pagi. Saya, Luna Darmawan, akan mengungkapkan kebenaran atas berbagai fitnah dan gugatan tidak berdasar dari pihak Melanie dan keluarganya. Ia lalu menyerahkan dokumen salinan rekam medis ke meja para jurnalis. Dokumen ini membuktikan bahwa Melanie tidak hanya berselingkuh dengan suami saya saat itu, tapi juga menyembunyikan kehamilan, memanipulasi data medis, dan bekerja di perusahaan keluarga saya sambil mencuri data internal. Semua dengan sepengetahuan ibunya. Suara kilatan kamera bergema di ruangan. Saya tidak ingin membawa dendam, tapi saya tidak akan tinggal diam saat harga diri saya dan anak saya diinjak lagi dan lagi. Kami telah cukup sabar. Berita itu pecah. Media nasional dan internasional mengangkatnya. Opini publik kembali memihak Luna. Banyak wanita menyuarakan dukungan di media sosial, menyebutnya sebagai simbol keadilan dan kekuatan perempuan. Di sisi lain, keluarga Melanie panik. Bukti sudah terlalu kuat. Mereka tak lagi punya ruang untuk membalikkan keadaan. Apalagi, Luna juga menggandeng rumah sakit tempat Melanie memalsukan data. Dan rumah sakit itu kini berada di bawah jaringan bisnis keluarga Darmawan. Tak ada jalan keluar. Malam itu Luna menatap bintang di balkon kamarnya sambil memeluk Ryan. Semua rahasia akhirnya terbongkar, Nak. Ibu tidak akan biarkan siapapun melukai kita lagi. Ponselnya berbunyi. Adra. Wajahnya muncul di layar, senyumnya hangat. Aku lihat berita tentang konferensi persmu. Kamu luar biasa, Luna. Luna tersenyum tenang. Terima kasih, Adra. Semuanya sudah selesai. Akhirnya, aku semakin tidak sabar untuk pulang. Luna menatap layar itu lama. Dan kami sudah siap menyambut kamu kembali. Hampir setahun sejak Adra pergi ke London. Selama itu pula, Luna menjalani hidupnya dengan penuh kewaspadaan dan ketenangan. Ryan tumbuh menjadi balita yang cerdas dan ceria. Ia sudah mulai bisa mengucap kata-kata sederhana, dan salah satu kata favoritnya adalah "da", yang selalu ia ucapkan saat melihat wajah Adra di layar ponsel. Kini, Luna benar-benar menjadi simbol kekuatan dan keberhasilan. Tak hanya berhasil menghancurkan konspirasi keluarga Melanie, ia juga sukses memperluas bisnis keluarganya hingga merambah ke luar negeri. Namun meski kehidupan berjalan lancar, ada satu ruang di hati Luna yang terasa kosong. Ruang yang dulunya hanya terisi oleh Adra. Dan ia tak pernah menduga ruang itu akan kembali diisi dengan cara yang begitu mengejutkan. Suatu pagi, Luna sedang bersantai di halaman belakang bersama Ryan. Angin semilir, matahari tak terlalu terik, dan suara tawa Ryan seperti melodi yang meredakan semua beban. Tiba-tiba, Dila datang dengan langkah cepat. Wajahnya penuh semangat. "Luna," serunya, "kamu harus ke lobi depan sekarang." Luna menatapnya dengan bingung. "Kenapa?" "Ada seseorang yang ingin ketemu kamu."
Dia datang dari London, dan dia nggak bilang-bilang. Jantung Luna berdegup lebih cepat. Ia berdiri pelan, menggandeng tangan Ryan, lalu berjalan ke arah lobi rumah utama. Dan di sana, Ara berdiri, dengan koper besar di sampingnya. Tubuhnya tampak lebih kurus, tapi sorot matanya tetap sama, hangat, jujur, dan menenangkan. Ia mengenakan kemeja biru laut dan celana panjang krem, senyum tipis di bibirnya. Ryan melepaskan genggaman tangan ibunya, lalu berlari kecil sambil berteriak, "Dah!" Adra berlutut, membuka kedua tangannya, dan memeluk bocah itu erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Luna mematung di tempat. Air matanya menggenang, tapi ia tetap tenang. Ia tak ingin emosinya meledak seperti dulu. Kini ia sudah tahu, perasaan yang kuat tak harus ribut. Kadang, cukup hadir, dan hati sudah tahu. Adra berdiri, lalu menatapnya. "Aku pulang," ucapnya pelan. "Dan kali ini aku nggak akan pergi lagi." Malamnya, setelah Ryan tidur dengan tenang di kamar, Luna dan Adra duduk berdua di teras belakang. Tak ada lampu, hanya cahaya bulan yang menyinari wajah mereka. "Aku pikir kamu akan pulang bulan depan," ucap Luna menatap ke arah taman. Adra tersenyum. "Sebenarnya aku rencanakan lebih lama, tapi aku terima tawaran pekerjaan baru. Di sini, di perusahaan hukum yang kamu dirikan beberapa bulan lalu." Luna menoleh. "Kamu bergabung dengan timku?" "Bukan hanya itu." Adra menghela napas. Ia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. "Aku juga ingin bergabung dengan hidupmu." Luna terdiam. Kotak kecil itu terbuka, menampilkan cincin berlian yang sederhana tapi elegan. "Aku tahu kamu sudah terlalu sering dikhianati. Aku nggak datang bawa janji indah atau puisi panjang. Tapi aku datang bawa niat. Untuk terus berdiri di sampingmu. Untuk bantu kamu jaga Ryan. Dan untuk membuktikan kalau nggak semua cinta itu menyakitkan." Luna menunduk. Air matanya menetes perlahan. Tapi bukan air mata luka. Ini air mata haru. Air mata dari seseorang yang akhirnya percaya bahwa bahagia itu mungkin, meski pernah hancur. Yer mengangguk pelan. "Iya, aku izinkan kamu masuk ke hidup kami. Tapi tidak hanya sebagai tamu. Aku ingin kamu jadi rumah." Beberapa minggu kemudian, kabar pertunangan Luna dan Adra menjadi berita hangat. Tapi kali ini bukan karena skandal, melainkan karena banyak yang bersyukur Luna akhirnya mendapatkan seseorang yang pantas. Dan di sisi lain, kejatuhan keluarga Melanie dan Fajar sudah mencapai titik nadir. Persidangan telah selesai, dan mereka terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan data dan pencemaran nama baik. Fajar dijatuhi hukuman kerja sosial, sementara Melanie dan ibunya harus menjalani kurungan rumah dan membayar denda miliaran rupiah, uang yang mereka ambil dengan cara kotor. Kini mereka menjadi catatan kelam, bukan hanya dalam hidup Luna, tapi dalam sejarah hukum bisnis di kota itu. Di hari pertunangannya, Luna berdiri di balkon ballroom hotel milik keluarganya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, rambut digelung anggun. Di tangannya, Ryan duduk tenang dalam gendongan. Adra menghampirinya, lalu mencium tangan Luna dengan penuh hormat. "Mau tahu satu hal?" bisik Adra. "Apa?" "Aku nggak pernah lihat wanita sekuat kamu, tapi tetap tahu caranya mencintai dengan lembut." Luna tersenyum. "Dan aku nggak pernah tahu pria bisa begitu sabar, menunggu hati yang sudah berkeping." Mereka berdua menatap Ryan. Bocah itu tersenyum, seolah tahu bahwa malam itu, keluarga kecil mereka benar-benar mulai terbentuk. Hari itu datang dengan langit yang biru bersih, seolah semesta pun ingin memberikan restunya. Luna berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun putih sederhana dengan rendah tipis di lengan dan kerah tinggi yang anggun. Tidak mewah, tidak mencolok, tapi gaun itu mencerminkan siapa dirinya. Elegan, kuat, dan tetap bersahaja. Hari ini ia akan menikah, bukan karena tuntutan, bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Pilihan untuk membuka hati pada lelaki yang tidak pernah memaksanya, yang hadir saat ia tak lagi percaya pada cinta, dan tetap tinggal saat luka-lukanya belum sembuh. Pilihan untuk membangun keluarga dengan cinta yang pelan-pelan tumbuh, bukan cinta yang datang secepat badai dan pergi tanpa sisa. Pernikahan Luna dan Adra berlangsung di taman belakang rumah keluarga Darmawan,
tempat yang dulu menyaksikan langkah pertama Ryan, tawa pertamanya, dan juga air mata ibunya. Kali ini, taman itu jadi saksi bahagia yang baru. Para tamu yang datang adalah mereka yang benar-benar mengenal dan menghargai Luna. Para sahabat lama, mitra kerja setia, dan keluarga kecil yang selama ini menjadi benteng terkuat dalam hidupnya. Dan tentu saja, di barisan paling depan, duduk Ryan dengan jas kecil dan dasi kupu-kupu, menggenggam bunga putih di tangannya, sambil sesekali melambai pada ibunya. Luna menatap Adra di pelaminan. Pria itu tersenyum tenang, memancarkan rasa hormat dan cinta yang tidak dibuat-buat. Ia tak terlihat seperti pangeran dalam dongeng, tapi baginya, Adra lebih dari cukup. Ia adalah rumah yang lama ia cari. Prosesi berjalan khidmat. Ikrar diucap. Janji dipegang. Dan saat keduanya resmi menjadi suami istri, tepuk tangan menggema. Namun air mata juga ikut turun dari banyak mata. Karena semua orang tahu, Luna tidak hanya menikahi pria baru. Ia juga menutup luka lama, dengan cara yang paling anggun. Namun saat semua orang bersuka cita, satu bayangan masa lalu kembali muncul. Fajar. Ia berdiri di luar gerbang taman. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Luna melihatnya. Wajahnya letih, mata sayunya menatap ke arah pelaminan dari kejauhan. Ia tidak masuk, hanya berdiri, dan menatap. Seolah hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa Luna benar-benar bahagia tanpanya. Luna melihatnya. Ia tahu Fajar datang, tapi ia tidak terguncang. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Hanya selesai. Setelah pesta usai dan tamu mulai beranjak pulang, Luna meminta Adra menggendong Ryan ke dalam rumah. Lalu ia sendiri berjalan keluar taman, menghampiri Fajar yang masih berdiri mematung di sisi pagar. "Kamu datang," ucap Luna datar. Fajar mengangguk pelan. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat dan minta maaf untuk semuanya." Luna menghela napas. "Kamu sudah minta maaf, tapi bukan itu yang kubutuhkan." Fajar menunduk. "Yang kubutuhkan," lanjut Luna, "adalah melihat kamu berubah. Bukan untukku, tapi untuk hidupmu sendiri. Hentikan rasa kasihan pada dirimu sendiri, karena aku sudah berhenti merasa kasihan padamu." "Aku benar-benar menyesal, Luna. Aku tahu. Tapi penyesalanmu tidak mengubah apa-apa. Yang bisa mengubah masa depanmu adalah keputusanmu. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki hidup, jangan cuma berdiri di depan pesta orang lain. Bangun pestamu sendiri." Fajar menatap Luna lama. Air matanya jatuh. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." Luna menatap lurus ke matanya. "Dan kamu jauh lebih lemah dari yang aku pernah bayangkan." Ia kemudian berbalik, meninggalkan Fajar berdiri sendirian. Kali ini bukan karena marah, tapi karena ia tidak perlu lagi memeluk masa lalu yang tak layak. Malam itu, Luna duduk di samping ranjang, menyaksikan Ryan yang sudah terlelap dengan boneka di pelukannya. Adra datang dari belakang, memeluknya hangat. "Dia bahagia," ucap Adra pelan. "Ya," bisik Luna. "Dan aku juga." Adra mengecup bahu istrinya. "Aku bangga padamu, Luna. Kamu bukan cuma selamat dari masa lalu. Kamu membangunnya menjadi masa depan." Luna memejamkan mata sejenak. "Dulu aku berpikir, kebahagiaan itu cuma milik orang yang tidak pernah disakiti. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati justru dimiliki oleh mereka yang pernah terluka, tapi memilih untuk tidak menyerah." 2 tahun kemudian, Ryan kini sudah berlari-lari di taman, tertawa mengejar bola kecil. Adra duduk di ayunan, Luna bersandar di bahunya. Mereka bukan keluarga sempurna, tapi mereka utuh. Fajar masih tinggal di kota kecil, bekerja sebagai penjaga gudang. Tak lagi mengganggu, tak lagi menuntut, hanya hidup dalam kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Melanie, setelah menjalani hukumannya, ia pindah ke luar negeri, tak pernah terdengar lagi namanya. Ibunya jatuh sakit, tak lagi punya koneksi atau uang untuk menyogok siapapun. Sementara itu Luna, ia menjadi legenda. Dikenal sebagai wanita yang tidak hanya membalas luka, tapi menyembuhkannya. Seorang ibu, pemimpin, istri, dan manusia yang utuh. Karena kadang, kebahagiaan bukan datang dari dunia yang memuji, tapi dari hati yang akhirnya damai. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari awal yang sempurna, tetapi dari keberanian untuk bangkit setelah dikhianati, dari kekuatan untuk memaafkan tanpa harus melupakan, dan dari pilihan untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain.
Luna menunjukkan bahwa perempuan bukanlah sosok lemah yang mudah dihancurkan oleh pengkhianatan, melainkan jiwa tangguh yang mampu berdiri kembali, melindungi yang dicintainya, dan membuktikan bahwa luka tidak harus membusuk. Ia bisa menjadi fondasi untuk kehidupan yang lebih kuat, lebih utuh, dan lebih bermakna. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.